Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Andrus Del Hendrizen, MPD PhD, sebagai pengampu mata kuliah penelitian kuantitatif. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Deo Zarfan Peri dengan NIM 21004057, Rizka Amelia Putri dengan NIM 21004031, dan saya Sabra Brilian dengan NIM 21004138. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang konsep penulisan laporan penelitian kuantitatif dengan subtopik yaitu yang pertama konsep penulisan laporan penelitian kuantitatif, yang kedua aturan penulisan laporan penelitian, yang ketiga sistematika penulisan laporan penelitian, yang keempat teknik penulisan laporan penelitian, dan yang terakhir penggunaan bahasa dalam laporan penelitian kuantitatif. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang konsep penulisan laporan penelitian kuantitatif dan unsur aturan-aturan dalam penulisan laporan kuantitatif. Laporan penelitian dalam bahasa Inggris berasal dari kata report atau portare yang berarti membawa, menyangkut, menyampaikan. Penelitian menurut Kerlinger adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematik dan terkontrol, empiris dan berdasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara. Laporan penelitian sebagai sebuah karya ilmiah memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, penelitian adalah usaha yang sistematik dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah yang spesifik dan memerlukan pemecahan masalah. Yang kedua, laporan adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, laporan adalah cara ilmiah yang ditandai oleh metode rasional dan metode empiris serta metode kesisteman. Jadi, laporan penelitian ditulis sesuai dengan tujuan laporan dibuat dan ditujukan untuk keperluan yang dibutuhkan. Laporan hasil penelitian yang ditulis hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, asli atau original. Karya yang ditulis adalah karya milik pribadi, bukan mencuri milik orang lain baik berupa ide ataupun data-data. Yang kedua, laporan bersifat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, laporan bersifat ilmiah, dan yang terakhir, laporan bersifat konsisten. Yang kedua yaitu materi tentang aturan penulisan laporan penelitian kuantitatif. Penulisan laporan penelitian harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Terdapat beberapa aturan penulisan karya ilmiah menurut G.E.R. Burroughs, yaitu yang pertama, penulis laporan harus mengetahui benar kepada siapa laporan tersebut akan ditujukan. Yang kedua, penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidak mengikuti serangkaian kegiatan dalam proses penelitian. Peneliti mengajar orang lain untuk mencoba mengikuti apa yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, langkah demi langkah harus dikemukakan secara jelas, termasuk alasan-alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Yang ketiga, penulis harus menyadari bahwa latar belakang pengetahuan, pengalaman, serta minat pembaca tidaklah sama. Oleh sebab itu, peneliti harus mengemukakan dengan jelas letak dan kedudukan hasil penelitiannya dalam konteks pengetahuan secara umum. Dan yang terakhir, laporan penelitian merupakan elemen penting dalam proses kemajuan pengetahuan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu penyampaian materi tentang sistematika penulisan laporan penelitian kuantitatif yang akan disampaikan oleh Saudara Deo. Kepada Deo dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah sistematika penulisan dalam penulisan laporan penelitian. Terdapat 5 bagian dalam laporan penelitian kuantitatif. Yang pertama, bagian awal laporan penelitian terdiri dari cover, halaman perantara, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan juga daftar lampiran. Di bagian inti terdapat beberapa bab, yakni ada 5 bab. Yang pertama adalah bab 1 atau pendahuluan. Pendahuluan itu sendiri terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, asumsi penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian. Lalu masuk ke bab 2, yakni landasan teori. Landasan teori sendiri terdiri dari kajian pustaka, penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Bagian inti selanjutnya yakni bab ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen pengembangan, pengumpulan data, serta teknis analisis data. Yang keempat ada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana isinya adalah hasil penelitian dan juga pembahasan. Lalu bab kelima yaitu simpulan dan saran atau penutup, di mana isinya terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bagian akhir laporan. Bagian akhir laporan terdiri dari 2, yaitu daftar rujukan atau pustaka. Daftar rujukan berisikan daftar buku, makalah, artikel, dan bahan lainnya yang dikutip baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam laporan. Yang kedua, daftar lampiran, di mana lampiran hendaknya berisi keterangan-keterangan seperti instrumen penelitian, data mentah hasil penelitian, rumus-rumus statistika yang digunakan, hasil perhitungan statistika, surat izin, dan tanda bukti telah melaksanakan pengumpulan data, serta serta lampiran lainnya yang dianggap perlu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Deo. Selanjutnya materi tentang teknik penulisan laporan penelitian kuantitatif akan disampaikan oleh Rizka Amelia. Kepada Rizka dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai teknik penulisan dalam penulisan laporan penelitian. Teknik yang pertama yaitu ada pengetikan. Pada pengetikan laporan penelitian kuantitatif, naskah laporan haruslah diketik pada kertas ukuran A4 berwarna putih dan diketik dengan tidak timbal balik. Apabila kertas yang digunakan khusus, maka perlulah disesuaikan dengan ukuran kertas naskah. Yang kedua ada cover, yang mana cover yang digunakan adalah karton tebal dan dilapisi dengan plastik bening. Jarak antara 2 baris pengetikan haruslah 2 spasi, khusus untuk nama bab dan lainnya itu perlulah diketik dengan 1 baris. Batas tepi pengetikan yaitu atas 4, bawah 3, tepi kiri 4, lalu tepi kanan itu menggunakan batas tepi 3 cm. Selanjutnya ada alinea baru, yang mana penggunaannya harus menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran sekitar 12 cm. Selanjutnya terakhir ada penulisan bab, subbab, dan anak subbab, di mana ketentuannya haruslah diketik menggunakan huruf kapital dan haruslah dimulai dengan batas tepi kiri, dan penggunaan haruslah menggunakan
urutan huruf Romawi seperti angka 1, 2, 3. Lalu selanjutnya ada teknik penulisan, cara penulisan laporan penelitian, yaitu ada penomoran, penomoran huruf miring, penyajian tabel dan gambar, pengutipan, dan penulisan daftar rujukan. Masing-masingnya perlulah disesuaikan dengan format penulisan sesuai dengan panduan yang ada, sesuai dengan panduan karya ilmiah yang baik dan benar. Materi selanjutnya ada yaitu mengenai penggunaan bahasa dalam laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian merupakan karya ilmiah yang biasanya bahasanya itu menggunakan bahasa yang baku. Kriteria yang bahasa yang digunakan dapatlah kriteria yang digunakan biasanya pertama itu bahasanya beragam bahasa baku, lalu menggunakan istilah-istilah keilmuan. Kata-kata yang digunakan dalam ragam akademik biasanya bersifat denotatif yang mana memiliki arti yang sebenar-benarnya. Lalu bahasa akademik biasanya bersifat rasional, yaitu mana bersifat tenang, tidak emosional, tidak berlebih-lebihan, wajar, efisien, dan efektif. Hubungan gramatikal antar unsurnya itu bersifat kohesif, yakni mana hubungannya antar kalimat itu maupun dalam hubungan paragraf itu biasanya bersifat padu atau kohesif. Dan yang terakhir, kriterianya itu merupakan memiliki konsistensi dalam penggunaan bahasa, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, maupun kata ganti. Baiklah, sekianlah penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rizka atas penyampaian materinya. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 mengenai konsep penulisan laporan penelitian kuantitatif. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.